Halo semuanya, selamat datang di channel Hasil Liga. Baru-baru ini, PSSI secara resmi telah memutuskan kerjasama dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, di video kali ini, kita akan membahas siapa saja kandidat pengganti dari Patrick Kluivert, serta siapa menurut kita yang paling cocok bagi Timnas Indonesia dan bagaimana prospeknya ke depannya. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Yang pertama, kenapa PSSI memutuskan untuk mengganti pelatih sekarang? Hasil di babak kualifikasi keempat cukup menyesakan. Kekalahan dari Arab Saudi dan kekalahan tipis dari Irak menjadi titik krusialnya. Banyak pihak menilai bahwa strategi adaptasi pemain dan efektivitas pemain belum maksimal di atas lapangan bersama Patrick Kluivert. Dengan mundurnya Patrick Kluivert, pertanyaan besar pun muncul, siapa yang bisa membalikan keadaan dan membawa timnas ke level yang lebih tinggi. Berikut 7 nama yang muncul sebagai kandidat pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia pada tahun ini. Oke, yang pertama ada Sinteyong. Keunggulannya adalah sudah punya pengalaman menangani skuad Timnas Indonesia dan paham kultur sepak bola Indonesia. Sedangkan untuk kelemahannya, beberapa pihak menganggap sudah terlalu lama di dalam dan butuh gaya baru bagi skuad Timnas Indonesia. Nama yang kedua adalah ada Alex Pastoor. Keunggulannya adalah Alex Pastoor adalah asisten Patrick Kluivert sebelumnya dan paham struktur tim dan transisi kemungkinan adaptasi yang relatif lebih cepat. Dan kelemahannya adalah belum terlalu banyak catatan prestasi di level nasional sebagai pimpinan utama. Selanjutnya nama yang ketiga ada Giovanni Van Bronckhorst. Pelatih satu ini memiliki keunggulan nama asing dengan pengalaman Eropa yang diharapkan bisa membawa pendekatan baru bagi skuad Timnas Indonesia. Sedangkan untuk kelemahannya, kebutuhan biaya tinggi, adaptasi budaya, dan bahasa. Selanjutnya ada nama besar yaitu Erik ten Hag. Keunggulannya adalah pelatih kelas dunia, punya reputasi tinggi dan visi yang sangat modern. Sedangkan untuk kelemahannya, ambisi besar versus realistis, sumber daya di Indonesia, negosiasinya pun juga sangat sulit. Nama selanjutnya ada Mark van Bommel. Keunggulannya adalah pernah melatih klub-klub di Eropa, berkarakter tegas, bisa membawa mental juara baru bagi skuad Timnas Indonesia. Sedangkan kelemahannya adalah sama seperti Erik ten Hag, tantangan adaptasi dan skala tuntutan yang sangat tinggi. Nama yang ketujuh ada mantan pelatih dari Timnas Irak yaitu Jesus Casas. Nama ini muncul sebagai kandidat yang mulai diperbincangkan, khususnya setelah lepas dari posisi pelatih Timnas Irak. Sedangkan kelemahannya adalah belum banyak hubungan langsung dengan sepak bola Indonesia dan butuh riset serta adaptasi yang sangat tinggi. Dan yang terakhir ada Thomas Doll dan Bernardo Tavares. Keunggulannya adalah disebut oleh pengamat sepak bola sebagai kandidat lokal dan afirmatif yang memahami karakter Asia ataupun Asia Tenggara. Sedangkan kelemahannya adalah reputasinya sangat kurang mendunia, tapi kelebihan mereka adalah potensi kesesuaian budaya. Tapi tentu saja, tiap kandidat punya tantangan masing-masing, kemampuan adaptasi, dukungan finansial, kesesuaian dengan pemain Indonesia, dan visi jangka panjang bagi skuad Timnas Indonesia. Siapa yang paling cocok untuk menukangi Timnas Indonesia pada saat ini? Kalau saya harus memilih, saya akan condong kepada pelatih Timnas Indonesia sebelumnya yaitu Sinteyong sebagai pilihan aman dan realistis. Karena yang pertama adalah sudah ada jejak di Indonesia, punya pemahaman karakter para pemain lokal. Dan yang kedua, bisa langsung aktif lebih cepat tanpa masa adaptasi terlalu lama bagi skuad Timnas Indonesia. Dan yang ketiga, namun, jika PSSI ingin gebrakan besar, Erik ten Hag atau Giovanni Van Bronckhorst bisa jadi opsi yang paling menjanjikan, terutama untuk mengangkat citra tim nasional Indonesia. Tapi syaratnya, dukungan penuh dari PSSI, dana memadai,
dan kerangka pembangunan jangka panjang, bukan hanya mengejar hasil instan. Menurut kalian, pelatih yang mana yang cocok bagi timnas Indonesia pada saat ini? Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Kalau pengganti sudah ditetapkan, tantangan besar kini sedang menanti. Yang pertama, mengharmonisasikan pemain lokal dan naturalisasi. Yang kedua, menyusun sistem pelatih dan taktik yang efektif. Yang ketiga, mengembangkan tim junior atau akademi agar pipeline pemain Indonesia lebih kuat. Dan yang terakhir, meningkatkan performa di kompetisi dunia, Asia maupun di Piala AFF. Kita semua berharap pelatih baru bisa memberi semangat baru, visi jangka panjang, dan membawa timnas Indonesia ke arah yang lebih bersaing di kancah dunia. Oke teman-teman, itu dia ulasan tentang kandidat pengganti Patrick Kluivert dan analisis versi saya. Menurut kamu, siapa yang lebih cocok jadi pelatih baru timnas Indonesia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak yang tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat untuk timnas Indonesia, bos.